Apakah Yazid bin Muawiyah terlibat dalam pembunuhan Hussein? Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi di Karbala pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah adalah sebuah duka dalam catatan sejarah. Terbunuhnya Hussein di tanah itu tentu sebuah peristiwa besar yang tidak diinginkan oleh seorang muslim pun. Tidak ada seorang muslim pun yang rela cucu Rasulullah dizalimi, kecuali mereka orang-orang yang keji. Tidak ada seorang muslim pun yang sudi mencelakakannya, kecuali mereka orang-orang yang celaka. Sebagian penulis sejarah melemparkan kesalahan ini juga kepada Yazid bin Muawiyah, karena ia sebagai khalifah saat itu. Yazid bin Muawiyah adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Ia satu kabilah dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hubungan kekerabatannya dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma sangatlah dekat. Berikut nasab keduanya. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Asi Syams bin Abdu Manaf. Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Keduanya adalah keturunan dari Abdu Manaf. Sementara anak dari Abdu Manaf yakni Abdu Asi Syams dan Hashim adalah saudara kembar. Dengan demikian hubungan kekerabatan keduanya sangatlah erat. Tidak ada konflik keluarga di antara keduanya. Tokoh-tokoh Ahlul Bait di Madinah seperti Muhammad al-Hanafiyah dan Ali bin Husain pun setia dengan membayat Yazid. Para khalifah Bani Umayyah memberikan kekuasaan penuh kepada kepala daerah untuk mengatur wilayah mereka dan bekerja sesuai dengan prediksi mereka demi kemaslahatan negara. Kebijakan ini sama sekali berbeda dengan kebijakan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kepemimpinan dalam berperang, politik, dan administratif dibedakan dengan kepemimpinan dalam mengatur keuangan negara. Karena itu, pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat Waliul Harb, pemimpin perang, Walius Solat, Imam Solat, dan Wali Baitul Mal, bertugas mengatur keuangan negara, yang disebut dengan Waliul Haraj. Ia bertanggung jawab langsung di hadapan khalifah tentang keuangan dan ia tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam hal politik yang semisal. Perbandingan gaya administratif Khulafaur Rasyidin dengan dinasti Umayyah. Satu ciri khas administrasi masa Khulafaur Rasyidin adalah kepemimpinan terpusat, sentral, dikarenakan situasi dan kondisi menuntut hal tersebut. Karena fase saat itu adalah fase membangun atau mendirikan negara. Oleh karena itu, Khulafaur Rasyidin mengawasi langsung hampir semua masalah yang dihadapi negara. 2. Adapun ciri administrasi Bani Umayyah adalah kepemimpinan tidak terpusat, di sentral. Hal ini diberlakukan ketika daerah kekuasaan sudah sangat luas, dan jarak ibu kota Damaskus menjadi semakin jauh dengan wilayah-wilayah lainnya. Sisi positif dari sistem administrasi dinasti Umayyah adalah keputusan lebih cepat diambil dan rakyat segera mendapatkan solusi dari permasalahan di wilayah-wilayah mereka. Namun kelemahannya adalah kontrol pusat tidak begitu ketat, karena terkendala jarak yang membuat informasi lambat sampai ke ibu kota. Dari sini, kita bisa mengetahui mengapa Ubaidullah bin Ziyad berani memutuskan untuk menghadapi Hussein dengan mengangkat senjata. Yazid tidak pernah memerintahkan pegawainya untuk membunuh Hussein. Dan ia juga tidak pernah ridha terhadap pembunuhan tersebut. Justru ia menangisi dan bersedih dengan peristiwa itu. Sejak jauh hari Yazid berupaya meredam perpecahan. Ketika Hussein radhiyallahu anhuma pergi dari Madinah menuju Mekah karena menolak bayat kepadanya, Yazid menulis surat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah. Aku mengetahui banyak orang timur, maksudnya Irak, mengiming-iminginya dengan khilafah. Engkau memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang mereka. Jika memang begitu, maka ia telah memutuskan tali persaudaraan. Engkau adalah pembesar dan orang terpandang di tengah keluargamu. Karena itu, cegahlah ia dari tindakan yang memecah belah umat. Ibnu Abbas membalas suratnya. Aku sungguh berharap perginya Hussein ke Mekah, bukan untuk hal yang tidak kau sukai. Aku tidak akan bosan memberinya nasihat agar persaudaraan terjaga dan pemberontakan terpadamkan. Surat ini dinukilkan oleh Abdus Syafi bukunya dari Tahdzib Tarikh Ibnu Asakir. Salah seorang ulama besar Syiah, Murtadha Mutahari, mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa penduduk Kufah adalah pendukung Ali, dan yang membunuh Imam Al-Husain adalah pendukungnya sendiri. Perkataan ini termaktub dalam kitab Al-Mahamatul Husainiyah, 1129, Al-Hamis, 2014-255. Mengapa Yazid tidak mencopot Ibnu Ziyad? Penduduk Irak memiliki karakteristik yang unik.
Mereka mudah sekali melakukan pemberontakan dan memprotes kebijakan pemimpin mereka. Di zaman Umar bin Al-Khattab, penduduk Bashrah mengkritik gaya kepemimpinan Gubernur Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hanya lantaran berprasangka buruk kepadanya. Padahal Sa'id adalah orang terbaik dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penduduk Irak juga turut andil dalam pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga revolusi yang hendak mereka gulirkan di zaman Yazid. Karakter penduduk Irak, apabila dipimpin oleh pemimpin bertangan besi, maka mereka akan tunduk. Kalau pemimpinnya santun dan berlemah lembut terhadap mereka, maka mereka memberontak. Sebelum Ubaidullah bin Ziyad, Gubernur Kufah adalah sahabat Rasulullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di saat itulah mereka menyusun rencana pemberontakan. Alasan inilah yang membuat Yazid tidak mencopot Ubaidullah bin Ziyad. Yazid khawatir kalau Ubaidullah dicopot, emosi dan keinginan penduduk Kufah untuk memberontak akan terrealisasi dengan aksi nyata. Dan sejarah telah membuktikan kebenaran keputusan Yazid. Gerakan Etawabin muncul setelah Yazid meninggal kemudian Ibnu Ziyad dicopot dari Kufah. Meskipun kita mengetahui bahwa sikap Yazid bin Muawiyah tidak sepakat dengan pembunuhan tersebut, bahkan ia mengecam tindakan Ibnu Ziyad dan menangisi kematian Hussein. Kemudian ia juga memuliakan keluarga Hussein setelah wafatnya. Namun, tanggung jawab Yazid terletak pada perintah yang kurang jelas kepada Ibnu Ziyad. Langkah apa yang harus diambil Ibnu Ziyad untuk mencegah Hussein masuk ke Kufah? Sehingga Ibnu Ziyad tidak berani mengangkat senjata terhadap Hussein radhiyallahu anhu. Wallahu alam bisyawab.